البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Masih di muka surat 40. Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Sanian dari yang mana? Oh, yang itu ya. Apa namanya? Bahwasanya syarat-syarat yang disebutkan tadi ini hanya berlaku pada adat. Benernya itu kah? Atau sanian dari yang mana? Syarat yang kedua kah? Oh, bukan. Jadi yang pertama adalah yaitu apa? Takhsis dengan istisna. Mengkhususkan dalil yang umum dengan pola kecuali. Lafaz istisna, pengecualian. Dalilnya itu ya. Yang kedua, sanian minal mukhassis al-muttasil asyarat. Yang kedua, termasuk pengkhusus yang bersambung langsung adalah pola syarat. Jadi pola yang pertama adalah dengan kecuali. Pola yang kedua adalah dengan pola syarat. Baik, sekarang wa huwa lughatan al-alamah. Syarat secara bahasa adalah alamah. Wa qad jaa asyratuha, padahal telah datang alamat-alamat hari kiamat itu. Syarat artinya alamat. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksudkan dengan syarat di sini adalah ta'liqu syai'in bi syai' wujudan aw adaman. Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dari sisi keberadaannya atau ketiadaannya. Contohnya apa? Misalkan apa? Intaqa'ud naqa'ud. Kalau Anda duduk, kami pun ikut duduk. Berarti apa? Ini dibatasi. Kami hanya mau duduk kalau Anda juga duduk. Kalau Anda milih berdiri, ya kami ikut berdiri saja. Ini contoh syarat. Jadi apa? Digantungkan dengan itu. Bi anna syartiyata bi in asyartiyati au ihda akhawatiha, dengan huruf in apabila. Yang in untuk syartiyah, bukan in untuk nafiyah. Atau salah satu dari saudarinya. Baik. Wasyartu mukhassis. Syarat ini adalah pengkhusus dari dalil yang umum. Sawa'un taqaddama am ta'akhir, sama saja dia munculnya lebih dulu atau dia diakhirkan dari masyrutnya, dari objeknya. Sekarang misalul mutaqaddim, contoh syarat yang didahulukan, huruf syaratnya didahulukan, boleh jadi huruf, boleh jadi isim. Qauluhu ta'ala fil musyrikin, firman Allah Ta'ala tentang kaum musyrikin. Fa in tabu wa aqamus salata wa atamuz zakata fa khallu sabilahum. Maka jika mereka mau bertobat dan menegakkan sholat serta membayar zakat, menunaikan zakat, maka bebaskan jalan mereka. Jadi pembebasan jalan untuk orang musyrikin ini bila terjadinya dibatasi kalau mereka mengerjakan 3 perkara ini, yaitu taubat dari kesyirikan, kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Kalau tidak demikian, maka mereka tidak diberi kebebasan dalam berjalan. Ini yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Jadi ini pengkhususan, hanya khusus untuk yang mau memenuhi syarat, 3 syarat ini. Wa misalul mutaakhir, contoh dalil pengkhusus tapi yang diakhirkan. Alat pengkhususnya datangnya belakangan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walladzina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan orang-orang yang meminta kitab, maksudnya apa? Mukatabah, minta dibuat jadwal pembayaran untuk membeli diri sendiri, penetapan dari orang yang dikuasai oleh tangan kalian, yaitu apa? Hamba sahaya. Fakatibuhum, maka berikan mukatabah untuk mereka, perjanjian membeli diri sendiri itu. Apakah semua demikian? Enggak, Allah membatasi in alimtum fihim khaira. Apabila kalian mengetahui adanya harta pada mereka, mampu untuk membayar. Ini pendapat jumhur, khairan di sini adalah mal. Yaitu apa? Punya harta. Kalau enggak punya harta, gimana mereka membeli diri sendiri? Jadi di sini syaratnya diakhirkan, innya diakhirkan. Ini jelas, ini pengkhusus juga.
Berarti tidak semua layak untuk membeli diri sendiri. Lihat, yang membeli ini mampu enggak untuk nanti membayar hutang di sepanjang perjalanannya nanti. Demikian pula orang yang hutang di kedai-kedai. Walaupun memberikan hutang itu baik, yaitu memberikan itu istilahnya, belinya dengan pola hutang itu. Penjualnya baik kalau dia mau gitu memudahkan, tapi dia boleh untuk membuat persyaratan. Tidak semua orang layak untuk setiap kali berhutang lalu dikasih hutangan, karena boleh jadi dia tidak mampu bayar, akhirnya kedainya yang terdolimi nanti, kedainya akhirnya bankrupt. Baik, maka boleh dilihat apakah dia mampu membayar nanti di setiap bulannya dan seterusnya. Salisan, sekarang mukhassis yang ketiga, pengkhusus dalil umum yang ketiga adalah sifat. Wahiyya ma asy'ara bi ma'nan yahtassu bihi ba'du afradil am. Yang namanya sifat adalah sesuatu yang memberikan kesan. Asy'ara yaitu a'lama, memberitahu atau memberikan kesan tentang suatu makna yang secara khusus dimiliki oleh sebagian individu dari dalil umum tadi. Untuk dikeluarkan dari pembahasan. Min na'tin, jadi berupa na'at, betul-betul na'at kalau dalam ilmu nahwu, yaitu na'at sifat. Au badal, atau berupa badal, yaitu lafaz pengganti. Au hal, atau dilihat dari keadaan. Nah, ini adalah pengkhusus. Contohnya bagaimana? Misalun na'at, contoh pengkhusus dengan berupa sifat untuk bahasa Arab kita, na'at artinya sifat atau karakter. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Maka nikahilah orang-orang yang dikuasai oleh tangan kanan kalian, itu hamba sahaya kalian, dari fatayatikum, hamba sahaya perempuan. Apakah semuanya layak dinikahi? Tidak, tapi al-mu'minat, yaitu yang mukminah. Yang bukan mukminah tidak boleh dinikahi. Nah, di sini yang ini syarat, ini sifatnya, yaitu dibatasi dengan mukminat. Semula umum, boleh menikahi para hamba sahaya kalau kalian tidak mampu menikahi wanita yang merdeka. Sementara kalian sudah ingin menikah dan harta tidak cukup, maka tidak mengapa, yaitu menikahi hamba sahaya, minta izin kepada tuan dia. Tapi bukan semua hamba sahaya. Dalil umumnya dikhususkan dengan al-mu'minat, hanya yang mukminat saja, yang kafirat jangan. Kemudian yang berikutnya wa misalul badal. Contoh pengkhusus yang berupa sifat, dan sifatnya ini adalah badal, yaitu lafaz pengganti. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lamnya adalah lamul huqiyah, yaitu hak. Allah memiliki hak 'alan nas. Ala di sini adalah ala al-ijabiyah, yang wajib ditunaikan oleh manusia. Apa itu? Mubtada'nya diakhirkan berupa hijjul bait, yaitu berhaji ke Baitullah. Jelas A-nya bukan istighraqiyah, bukan semua rumah, tapi rumah yang di tanah suci sana. Baik. Manistata, inilah yang menjadi pendalilan, yaitu manistata sebagai badal dari nas. Semula dalilnya umum. Semua manusia wajib menunaikan hak Allah, yaitu untuk mengunjungi dia, yaitu berhaji ke Baitullah. Kemudian Allah Ta'ala mengkhususkan, karena tidak semua orang mampu, manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya. As-sabil menurut jumhur adalah 3 untuk laki-laki, untuk perempuan ada 4. Yang pertama adalah amnut thoriq, memang jalannya aman. Baik. Yang kedua adalah wujudu al-quwah atau sihah, yaitu dia kuat dan sehat. Yang ketiga adalah wujudul bulghah, yaitu dia punya bekal. Nah, kalau wanita wujudul mahram, adanya mahram. Kalau mahram belum ada maka tidak wajib. Baik. Berarti ini pengkhususan dengan pola badal. Karena mana badalnya, yaitu man, mana mubdal minhu yang digantikan, yaitu annas. Wa misalul hal, contoh keadaan atau situasi sebagai pengkhusus. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan untuk dia adalah neraka jahanam dalam keadaan dia kekal di dalamnya, dan seterusnya.
Mana sisi penilaiannya? Ini yang muta'ammidan. Jangan kita bingung i'rabnya. Muta'ammidan dia nakirah. Nakirah datang setelah apa? Setelah nakirah. Berarti apa? Sebagai sifat dari mukminan. Enggak, ini enggak betul. Nanti menerjemahkannya jadi keliru. Barang siapa membunuh seorang mukmin yang sengaja, mukminnya enggak sengaja dia dibunuh orang, tapi muta'ammidan di sini dia adalah untuk menjelaskan siapa? Menjelaskan man yang ada pada, yang menjelaskan huwa yang ada pada yaqtul. Siapa yang sengaja mau dibunuh? Karena umum enggak mau lah. Tapi apa? Sengaja membunuh. Berarti muta'ammidan di sini menjelaskan huwa yang ada pada yaqtul, yang kembali ke man. Baik, berarti apa? Ini adalah nakirah yang datang setelah ma'rifat, setelah huwa. Nah, dia berarti apa? Hal. Dalam keadaan dia membunuhnya tadi itu sengaja. Berarti yang tidak sengaja maka ancamannya bukan ini. Tapi apa? Ada konsekuensinya, hukuman di dunia berupa apa? Membayar berpuasa 2 bulan berturut-turut dan membayarkan 100 ekor unta dan semacam itu. Baik. Nah, ini adalah keadaan muta'ammidan, dalam keadaan dia sengaja. Ada hal yang lain nggak dalam ayat ini? Ada ya, ya. Khalidan di sini. Hal untuk siapa? Hal untuk hu, fajazauhu, yaitu balasan dia adalah neraka jahanam dalam keadaan dia kekal di dalamnya. Ini ada 2 hal. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Ini semua adalah sebagai pembatas dari dalil yang umum. Tidak semua yang membunuh itu kemudian masuk neraka dan kekal, tapi hanya yang membunuhnya dengan sengaja. Ini dalil umum dan dalilnya dikhususkan sudah. Dan ada dalil yang lain yang mengkhususkan lagi. Baik, wallahu a'lam.